Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Kurnianti Putri dengan NIM 1911031287, nomor absen 16 dari kelas D semester 4. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang konsep, simetri, refleksi, dan pengubinan. Nah, berikut cuplikan videonya. Simetri artinya seimbang, baik antara bentuk, ukuran, dan sebagainya. Simetri dibagi menjadi dua, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Yang pertama yaitu simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat kita bentuk pada suatu bidang datar menjadi dua bagian, di mana kedua bagian tersebut sama besar. Untuk mencari simetri lipat dari suatu bangun datar, kita dapat melakukan percobaan dengan membuat potongan kertas yang ukurannya mirip dengan yang akan kita coba. Nah, setelah itu kita akan melipat-lipat kertas tersebut untuk menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi, simetri lipat pada bangun datar dapat kita gambarkan sebagai banyaknya lipatan yang dapat kita lakukan pada sebuah bangun datar agar bisa membagi bangun datar tersebut setengah bagian. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah persegi untuk mengetahui banyak simetri lipatnya. Baik, kita akan mulai ke lipatan pertama. 1 seperti ini. 2 3 dan yang terakhir 4. Nah, dapat dilihat ini merupakan simetri lipat yang dimiliki oleh persegi. Jadi, simetri lipat yang dipunyai oleh persegi yaitu sebanyak 4 simetri lipat. Lalu yang kedua ada persegi panjang. Kita akan menghitung banyak simetri lipatnya. Baik, lipatan yang pertama seperti ini. Lipatan yang kedua, kita tarik sudut yang ini. Nah, tidak bisa karena masih tersisa. Lalu lipatan ketiga, lipatan keempat juga tidak karena masih tersisa. Nah, jadi dapat diketahui banyak simetri lipat dari persegi yaitu sebanyak 2. Lalu selanjutnya ada segitiga sama sisi. Nih, kita akan mulai ke lipatan pertama. 1 2 3. Nah, dapat kita lihat bahwa segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Nah, selanjutnya ada segitiga sama kaki. Kita akan mulai ke lipatan yang pertama. 1, tidak bisa karena masih tersisa. 2, juga tidak bisa karena ini masih tersisa. Lalu yang ketiga, ini habis dan tidak ada yang tersisa. Nah, jadi segitiga sama kaki memiliki 1 simetri lipat. Nah, sama halnya dengan simetri lipat pada penjelasan yang tadi. Tapi di sini pada simetri putar terdapat titik pusat bangun datar yang dapat kita putar. Jadi, simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dibentuk dari suatu bangun datar, di mana hasil putarannya membentuk pola yang sama sebelum diputar namun tidak kembali ke posisi awal.
Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa bangun datar ini memiliki simetri putar atau tidak? Yang pertama, ada gambar persegi. Kita putar yang pertama. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kalian lihat bahwa persegi memiliki 4 simetri putar. Lalu yang kedua ada persegi panjang. 1, 1. Nah, ini merupakan bukan simetri putar karena masih banyak ruang yang tersisa. Putaran kedua. Nah, baru 1. Putaran ketiga. Ini tidak merupakan simetri putar. Lalu keempat. Nah, dapat diketahui bahwa persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Lalu yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Putaran yang pertama. 1, 2, 3. Nah, jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Yaitu selanjutnya segitiga siku-siku. Putaran yang pertama. Masih ada ruang yang tersisa dan itu merupakan tidak simetri putar. Putaran kedua. Masih tersisa. Putaran ketiga. Dan dia kembali seperti semula. Nah, jadinya siku-siku ini tidak memiliki simetri putar. Lalu segitiga sama kaki. Putaran yang pertama. Masih tersisa. Putaran kedua. Masih tersisa. Putaran ketiga. Dan kembali ke semula. Dan bahwa diketahui segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Lalu selanjutnya trapesium. Putaran yang pertama. Masih tersisa. Putaran kedua. Putaran ketiga. Nah, bahwa diketahui dia kembali seperti semula dan tidak memiliki simetri putar. Nah, selanjutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Pada refleksi, jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangannya pada cermin. Garis yang menghubungkan titik-titik pada benda dengan titik-titik pada bayangannya tegak lurus dengan cermin, serta ukuran dan bentuk bayangan sama dengan bentuk benda. Pencerminan suatu bangunan adalah proses pembuatan bayangan suatu bangun sehingga bayangan tersebut sama dengan bangun yang dicerminkan. Nah, suatu bangun dapat dicerminkan terhadap garis cermin membentuk bangun yang sama besar dan saling berhadapan. Pencerminan suatu bangun datar membentuk bangun datar lain yang disebut bangun datar bayangan. Segitiga siku-siku DEF dicerminkan oleh garis M, menghasilkan bangun bernama segitiga siku-siku DEF. Pencerminan suatu bangun menghasilkan bayangan yang tampak sama dengan bangun tersebut. Berikut beberapa sifat dari refleksi atau pencerminan, yaitu yang pertama, bangun atau objek yang dicerminkan atau refleksi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, jarak bangun atau objek dari cermin atau cermin datar adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat sifat-sifat pencerminan sebagai berikut.
Luas segitiga PQR sama dengan luas segitiga PQR. Karena segitiga PQR kongruen dengan segitiga PQR. RA sama dengan RA, PB sama dengan PB, dan QC sama dengan QC. Artinya jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin sama persis karena jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin. Nah, tinggi segitiga PQR sama dengan tinggi bayangannya atau segitiga PQR. Ruas garis PP, QQ, dan RR tegak lurus terhadap garis cermin AC. Selanjutnya itu pengubinan. Pengubinan adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisinya berimpit sehingga membentuk bidang secara komplit atau sempurna. Tidak ada bagian yang tidak tertutup. Kita dapat membentuk ubin dengan segitiga-segitiga. Setiap segi empat juga akan membentuk ubin pada bidang. Pengubinan yang dibentuk oleh segi banyak beraturan disebut pengubinan peraturan. Terdapat 3 macam pengubinan, yaitu yang pertama, pengubinan beraturan seperti gambar yang sudah saya sediakan. Pengubinan beraturan adalah pengubinan dengan satu macam ubin atau poligon beraturan yang semuanya kongruen. Lalu yang kedua, pengubinan semi beraturan seperti gambar yang sudah saya berikan. Pengubinan semi beraturan yaitu pengubinan yang menggunakan 2 atau lebih segi N beraturan. Nah, pada pengubinan ini setiap titik sudutnya bersekutu 3 atau lebih poligon beraturan. Ada 2 atau lebih jenis poligon yang setiap jenisnya kongruen. Lalu panjang sisi semua poligon sama urutan siklis jenis poligon yang bersekutu di setiap titik persekutuan sama. Yang ketiga, pengubinan setengah beraturan campuran. Pada kedua jenis pengubinan dengan ubin beraturan terdahulu, terdapat kelompok poligon yang sama di setiap titik persekutuannya. Yang artinya, jika di suatu titik sudut A terdapat kelompok poligon atau 3, 4, 6, 4, demikian pula yang terjadi di titik B dan titik-titik sudut persekutuan lainnya. Nah, pada pengubinan demi-reguler atau campuran, jika pada suatu titik sudut persekutuan terdapat kelompok poligon tertentu, maka pada titik sudut lainnya terdapat juga kelompok yang sama. Tetapi di samping itu ada juga titik sudut lain yang kelompok poligonnya berbeda dari model pertama. Jadi, di dalam pengubinan sebuah bidang datar dengan demi-reguler ada lebih dari satu model kelompok poligon beraturan di titik-titik sudut persekutuan yang berbeda. Sekian video yang saya buat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Salam.